Selamat sore Bu Riana dan teman-teman, saya Francisca Krisanata Dina Widyakarna ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Yang pertama, pendahuluan. Analisis laporan keuangan penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, kewajiban, dan modal untuk menghasilkan laba. Rasio keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, membantu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Dalam industri consumer goods yang memiliki persaingan ketat dan kebutuhan modal tinggi, PT Kino Indonesia Tbk menjadi contoh perusahaan dengan beragam produk seperti perawatan pribadi, makanan, dan farmasi. Analisis laporan keuangan Kino dilakukan untuk menilai kinerja dan posisi perusahaan dibandingkan rata-rata industri. Next. Perhitungan rasio. Tabel ini itu berisikan rasio yang saya hitung dari perusahaan PT Kino dibandingkan rata-rata industri dari keempat perusahaan. Nah, ini hasilnya likuiditas, yaitu current ratio dan collection period, menunjukkan Kino memiliki kemampuan bayar jangka pendek yang rendah dan proses penagihan piutang yang lambat. Struktur modalnya, yaitu debt to equity, tinggi, yaitu membuat ketergantungan besar pada utang, kemampuan bayar bunga yang sangat rendah. Yang ketiga, kinerja operasi, gross dan net profit margin kecil, yaitu laba perusahaan rendah dibandingkan rata-rata industri. Yang terakhir itu kesimpulannya, kondisi keuangan Kino kurang efisien dan masih tertinggal dari rata-rata industri. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kinerja keuangan PT Kino Indonesia Tbk selama tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kondisi yang belum optimal dibandingkan rata-rata industri. Dari sisi likuiditas, current ratio sebesar 0,83 pada 2023 turun menjadi 0,73 di tahun 2024, jauh di bawah rata-rata industri, yaitu 2 dan 1,88. Hal ini menandakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek masih rendah. Sementara itu, collection period menurun dari 80,15 hari menjadi 77 hari, 94 hari. Namun, masih lebih lama dibandingkan rata-rata industri sekitar 55 hari. Artinya, PT Kino membutuhkan waktu lebih lama untuk menagih piutang dari pelanggan yang dapat mempengaruhi arus kas operasionalnya. Next. Analisis industri yaitu struktur modal. Struktur modal PT Kino menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari utang. Debt to equity ratio atau DER berada pada level 1,87 di tahun 2023 dan turun sedikit menjadi 1,73 pada tahun 2024. Masih jauh lebih tinggi dari rata-rata industri yaitu 0,90 dan 0,89. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban kewajiban yang besar terhadap modal sendiri. Selain itu, times interest rate earned atau TIE hanya sebesar 0,67 pada 2023 dan 0,74 pada 2024. Sedangkan industri mencapai lebih dari 20 kali. Ini berarti laba operasional Kino belum cukup untuk menutup beban bunga, sehingga kemampuan perusahaan membayar kewajiban bunga sangat lemah dan beresiko menimbulkan tekanan keuangan di masa mendatang. Next. Grafik analisis industri kinerja operasional. Dari sisi kinerja operasi, gross profit margin atau GPM PT Kino berada di level 0,42 pada tahun 2023 dan naik sedikit menjadi 0,43 pada tahun 2024. Meski meningkat, angkanya masih jauh di bawah rata-rata industri yaitu sebesar 0,54.
Sementara itu, net profit margin stagnan di angka 0,02 untuk 2 tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan masih sangat kecil dibandingkan penjualan. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan efisiensi di tingkat laba kotor belum cukup signifikan untuk memperbaiki profitabilitas bersih perusahaan. Next. Grafik analisis rasio liabilitas PT Kino. Grafik rasio likuiditas memperlihatkan bahwa current rasio Kino berada jauh di bawah rata-rata industri, yaitu 0,83 sampai 0,73 dibandingkan dengan 2 sampai 1,88 yang menandakan bahwa aset lancar perusahaan belum mencukupi untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Collection period memang sedikit membaik dari 80,15 hari menjadi 77,94 hari, tetapi menunjukkan bahwa Kino membutuhkan waktu lebih lama dalam menagih piutang dibandingkan pesaing industri yang hanya sekitar 55 hari. Ini berpotensi menimbulkan kendala arus kas dan memperlemah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Next. Berdasarkan grafik struktur modal, terlihat bahwa rasio hutang terhadap ekuitas PT Kino jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri, sementara kemampuan membayar bunga jauh lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi dan kemampuan yang rendah untuk menanggung beban bunga. Pada grafik kinerja operasi, terlihat bahwa margin laba kotor atau GPM Kino masih rendah dan margin laba bersih tetap stagnan di 2%. Kesenjangan besar antara GPM dan NPM mengidentifikasikan tingginya biaya operasional dan beban keuangan yang menggerus laba. Next. Seperti yang saya jelaskan tadi, profit margin Kino yaitu 0,42 sampai 0,43 dan net profit marginnya yaitu 0,02 sampai 0,02 di tahun 2024. Jauh di bawah rata-rata industri yaitu GPM 0,54 dan NPM 0,12 sampai 0,13. Artinya profitabilitas Kino masih rendah dan perusahaan belum efisien dalam menghasilkan laba dari penjualan dibandingkan pesaing industri consumer good. Next. Berdasarkan hasil analisis, PT Kino menunjukkan kinerja keuangan yang masih di bawah rata-rata industri. Gross profit margin-nya meningkat sedikit dari 42% pada tahun 2023 menjadi 43% pada tahun 2024. Namun tetap lebih rendah dibanding rata-rata industri sebesar 54%. Net profit margin stagnan di 2%, mencerminkan laba bersih yang relatif kecil. Dari sisi likuiditas, current ratio berada di bawah 1 dan periode penagihan piutang cukup lama, yaitu 80 hari menjadi 77 hari. Struktur modal juga kurang sehat karena rasio utang terhadap ekuitas di atas 1,7 dan kemampuan membayar bunga atau times interest earned sangat rendah. Secara keseluruhan, Kino masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangannya. Next. Selanjutnya, tren gross profit margin. Gross profit margin PT Kino meningkat sedikit dari 42% pada 2023 menjadi 43% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan tanda positif bahwa perusahaan mulai lebih efisien
dalam mengelola harga pokok penjualan. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 54%, margin kotor Kino masih tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa efisiensi biaya produksi dan pengendalian harga bahan baku belum optimal. Sehingga Kino masih kalah bersaing dalam hal profitabilitas kotor dibandingkan perusahaan lain di sektor consumer good. Selanjutnya, tren net profit margin. Net profit margin PT Kino tercatat stagnan di 2% selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2023 dan 2024. Tidak adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa walaupun margin kotor sedikit membaik, beban operasional dan biaya non-produksi seperti bunga serta pemasaran masih tinggi, sehingga laba bersih tidak meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang mencapai 12-13%, Kino berada jauh di bawah standar. Kondisi ini menggambarkan rendahnya efektivitas manajemen dalam mengendalikan beban yang menggerus keuntungan perusahaan. Next. Perbandingan antara gross profit margin dan net profit margin menunjukkan adanya selisih yang sangat besar, di mana GPM berada di atas 40%, sedangkan NPM berada sekitar 2%. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar laba kotor terserap oleh biaya operasional, pemasaran, dan beban bunga. Oleh karena itu, Kino perlu fokus pada efisiensi biaya, distribusi, dan administrasi, serta melakukan upaya rekonstruksi utang untuk mengurangi beban bunga yang menekan profitabilitas bersih. Selanjutnya, analisis umum PT Kino. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa GPM memang sedikit lebih meningkat, namun NPM stagnan dan tetap rendah, menandakan bahwa efisiensi produk belum diikuti oleh efisiensi pengelolaan beban. PT Kino masih belum menjadi pemimpin dalam efisiensi dan daya saing industri. Agar profitabilitas meningkat, perusahaan perlu memperbaiki struktur biaya, menekankan beban operasional, dan memperkuat strategi pemasaran, serta inovasi produk untuk mendorong pertumbuhan penjualan. Next. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Kino memiliki kelemahan pada hampir seluruh aspek keuangan utama. Likuiditas yang rendah, rasio utang yang tinggi, kemampuan membayar bunga yang lemah, serta profitabilitas yang di bawah standar industri menjadi tanda bahwa profitabilitas keuangan perusahaan belum kuat. Ketergantungan besar pada utang dan belum efisiennya kegiatan operasional membuat Kino berada pada posisi kurang kompetitif di industri consumer good. Yang kedua adalah rekomendasi. Untuk memperbaiki kinerja keuangan, PT Kino perlu melakukan perbaikan manajemen modal kerja dan mempercepat penagihan piutang agar likuiditas meningkat. Rekonstruksi utang juga penting dilakukan untuk guna menekan beban bunga yang tinggi. Selain itu, perusahaan harus menekan biaya operasional dan memperkuat strategi pemasaran agar profitabilitas meningkat. Bagi investor disarankan untuk berhati-hati dalam menempatkan modal karena resiko keuangan masih tinggi. Kreditur pun perlu melakukan analisis mendalam dan memperketat pengawasan terhadap pemberian pinjaman mengingat rasio time interest earned yang sangat rendah. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.